pernah ya? Kamu pernah berarti itu? Oh pernah banget. Suruh makan ular, terus suruh mandi di lumpur. Really? Iya, terus Dude, terus come on. dimarahin. Notice, ngobrol tipis-tipis. Hey, yes, back again to Rumi Entertainment. Ketemu lagi bareng sama Krisna di Notice, ngobrol tipis-tipis. Gue nggak tahu kenapa di beberapa episode terakhirnya Notice nih gue ngerasa tersaingi. Yang kemarin badannya bulky banget ya, gede banget tuh cowok. Sekarang gue ketemu sama, well actually, gue ada guest star yang gila lah. Gue yakin nih episode ini full kalau cewek-cewek nonton, lu bakal nggak nonton guanya, nonton dianya ya. Now please welcome, this is Eve. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Eve, apa kabar Eve? Thank you Krisna sudah ngajak aku ke sini. Gue dong, gue yang terima kasih banyak. Aku terima kasih banyak nih Eve udah datang, udah mampir ke sini lo jauh-jauh dari BSD, right? Iya lumayan dari sana, nggak terlalu jauh tapi. Masa sih? Oke. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, Eve, jarang loh gue nemuin aku kenal sama cowok namanya Eve. Iya. Can you explain it a bit about your name maybe? Oke, sebelumnya aku harus memperkenalkan nama panjang aku. Jadi namaku adalah Eve Liga Pangeran Hakim. Jadi namanya itu bisa dibilang origin dari Perancis, Francais. Singkat cerita, jadi ini sebelum pada penasaran dengan nama aku nggak pernah request nama itu. Itu udah pasti. Oke. So itu benar-benar bukan nickname ya? It's a nickname actually. Cuman sebenarnya kalau jadi nama aku itu kan YVES ya kan? YVES. Nah, sebenarnya kalau dibaca itu Yves. Tapi kan kalau misalnya setiap ketemu temen atau ketemu orang baru kan aku memperkenalkan pasti mereka bingung gitu. Actually spellingnya, right? Yep, of course. Jadi aku ngegampangin aja namanya Eve gitu. Eve, okay. It is all because my parents mereka sebelumnya ketemu di Perancis karena kebetulan papa waktu itu memang sedang bertugas di sana dan ketemu my mom. Nah, and then mungkin disitulah akhirnya mamaku pas aku kan anak kedua. Jadi dan anak kedua ternyata itu laki-laki dan aku ini. Akhirnya mamaku berpikir, bagaimana kalau misalnya anak kedua kita itu kita beri nama yang ada Perancis-Perancisnya. Oh, sure. Sure, why not? Ya udah, akhirnya they decide dengan nama Perancis karena namanya Yves. Kenapa Yves? Karena waktu itu ada artis terkenal di Perancis, bisa dibilang Frank Sinatra-nya di Perancis. Namanya Yves Montand. Nah, akhirnya mereka ya udah, I think it's best. They gonna use that name for me. Yves. Ya, tapi pada akhirnya aku yang rempong. Orang kalau misalnya mengenalkan, apalagi dari zaman SD sampai sekarang, kalau misalnya mereka melihat absensi, pas yang udah pasti kan depannya Y itu pasti terakhir. Iya. Jadi kan kalau A Aditya, B bagus. Nah pas mereka ngeliat, pasti aku udah nebak muka mereka pasti gini, guru nih terutama. Itu mereka lagi memproses bagaimana cara membaca ini. Akhirnya muncul Ipes, langsung Yafes. Oke. Story of my life. Tapi jujur ya, waktu lo masuk ke studio sih tadi, I thought you're like Philippines gitu. Gue kira lo kayak orang Filipin. Filipin tuh rata-rata agak-agak kayak lo gitu ya. Oh gitu ya. Iya kan? Mabuhay. Wow. Ternyata dia kayaknya bahasanya lumayan banyak. Nanti kita akan kulik lagi lebih jauh soal seorang Eve. Tapi gini nih Eve, I heard rumors kalau seorang Eve ini olahraganya juga oke gitu kan. Terus kamu juga doyan nge-game, right? Of course, yep. Sekarang lagi suka game apa sih, Eve? Sebenarnya aku lebih main ke konsol ya, kayak PS4, Xbox, Nintendo. Nah, dikarenakan itu hobi, and then aku sih sebenarnya karena hobi dan then I make a content sometimes buat gamenya ini, because basically aku suka yang namanya attract anak-anak muda. Anak-anak muda itu dalam arti kayak yang masih belia gitu, masih karena gini, even though that I punya kesibukan dengan pekerjaan, but dengan ngegaming, terus ternyata anak-anak itu ngelihat terus mereka suka, akhirnya you know what,
mereka kalau misalnya ketemu aku tuh tidak ada namanya kayak power distance ya. Okay, Karena pada akhirnya kayak hey, you like a friendly guy. Terus pada akhirnya gitu. And then and then there's no harm by playing game gitu. Iya, oh pasti. Tapi gini, if you told me about no harm playing games gitu, what kind of games? Atau gini, mention 2 favorite games. 2 favorite games yang udah pasti. 2 favorite games. Yang udah pasti ya, Red Dead Redemption itu satu. Terus and I do like playing fighting games like Tekken 7. Oke. Yeah, all time favorite. And then Mario. Gue gak berharap lu jawab Winning Eleven anyway gitu sih ya. Gue bingung juga ya. Of course I do play that also. Oke. Jadi tapi how about mobile games? Main gak sih kayak I don't know, Mobile Legend, PUBG, or apa main juga gak sih? I do play it. Cuman mungkin ada yang bertanya kan, Mas If, jadi kalau orang-orang manggil aku If, tapi ada yang manggil Mas, jadi kayak Masif gitu. Okay. Masif. Wow, Masif. Ya. Jadi kayak Masif main mobile game nggak sih? Jujur ya sebenarnya main. Cuman sometimes when I do gaming for the content, aku ngelihat bahwa I think I'm gonna do different from the others. Okay. Karena kalau misal mobile gaming untuk content is banyak banget. Yeah, so I just do the di mana orang yang tidak terlalu rame gitu, different from the others. Oke. Jadi konsol sempat bikin kamu bikin konten juga ya? Yep. Oh oke. Nanti later on kita akan ngobrol kontennya apa aja gitu. Tapi I also heard rumors, bukan rumors sih, actually this is fact ya. Ternyata dia ini selain dia suka bikin konten apa segala macem gitu, ternyata dia suka banget terbang nih. Actually he's a pilot, right? Yes. You're a pilot, right? Yes, of course, indeed. Oke. Tahun keberapa jadi pilot? Sebelum gue tarik mundur deh. Oke, aku commercial plane ya? Yes. Oke. Commercial plane. Jadi aku masuk flying school tuh tahun 2011. Oke. 2011 and then the journey goes on. Jadi sampai sekarang. Wow. Jadi udah kalau dari 2011 nih berarti berprofesi ini hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Ingat gak maskapai apa? Boleh disebutin? Maksudnya maskapai pertama kamu apa? Oke, aku di Garuda Indonesia sebelumnya. Oh wow. Dan setelah itu aku pindah ke sekarang ini di 6R. Sekarang di 6R? Yep, Pertama 6R. di Garuda? Yep, di Garuda betul. berapa lama? Di Garuda tuh kurang lebih ada 5 tahun. 5 tahun and then sisanya itu 6R? 6R. Oh wow. Kenapa gitu maksudnya If? Di saat mungkin semua orang, semua cowok bahkan ya mungkin mengidamkan becoming a pilot gitu ya gitu ya. Cuman kalau gua ngeliat wujud lu kayak pemain sinetron, kayak model gitu. I don't know. Oke, sebelumnya terima kasih alhamdulillah. Makasih banyak sudah ngomong kayak gitu. Tapi ya kita harus akuin itu gitu. Lu kulit bersih gitu kan. Nggak kayak gua dekil cuy gitu kan. Lu bersih terus and then you have that attitude and gitu kan. Kenapa nggak lu waktu itu akhirnya milih gue ikut manajemen talent deh apa deh gitu atau apa? No, to be honest, it's not for me. Oh really? Aku nggak bisa acting. Menurut aku masih banyak yang lebih baik daripada mereka daripada aku ya. Jadi ya I guess it's not the way gitu. Dan pilot adalah memang cita-cita lo? No, to be honest. Dan menurut aku ini cerita yang bagus dan I hope buat anak-anak muda di sana bisa paham ya, bisa mengerti bahwa jalan hidup itu is unpredictable. Yeah. Nah, tapi kadang kalau misalnya ada sesuatu yang kita diberikan di depan mata ya, tolong jangan sia-siakan gitu. Jadi singkat cerita waktu aku masih muda, seperti anak-anak yang rata-rata ya, normal. Bisa dibilang begajulan ya kan, tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Benar, itu wajar. Dan to be honest aku juga waktu itu nggak kepikiran what am I going to do with my life. Nah waktu itu aku cuma ngelihat apa yang aku bisa waktu itu. I can cook, aku bisa masak. Terus aku mikir, oke deh, maybe dan waktu itu aku punya bisnis resto. Aku mikir bisnis resto, aku pikir ini way before jadi pilot ya? Way before aviation career. Nah terus aku bisa masak, and then aku juga olahraga dalam arti I do bela diri. Mungkin aku berpikir pengen jadi atlet waktu itu. A lot of things. Jadi benar-benar masih mencari, masih meraba-raba. But at that moment, papa aku tuh punya
biasalah kalau misalnya kerja terus punya channel, punya ngobrol-ngobrol, and then somehow papa aku dikenalkan dengan aviation career. Karena aviation career itu waktu itu belum begitu dikenal. What I meant is dulu orang berpikir kalau misalnya menjadi pilot tuh harus punya kriteria yang sangat-sangat strict. Iya. Itu juga yang ada di pikiran aku sih sebenarnya. Benar. Ya, nah ternyata stigma itu sudah bukan tidak berlaku. Doesn't fit anymore. You could say that, tapi sudah tidak se-strict dulu. Oh. Nah, sebenarnya aku juga tahu. Jadi kayak contoh, nggak boleh pakai kacamata. Jadi harus punya perfect vision, terus ada certain berat badan, terus harus lulus SMA. Nah, ternyata nggak seperti itu. Oke. Karena sekarang pas zamannya 2011 itu ya mungkin aviasi mulai berkembang. Karena akhirnya berkembang, jadi you know what, kriteria yang seperti itu tidak yang seperti dulu, dikarenakan mungkin ya aku sempat nanya sih, ngobrol-ngobrol kenapa bisa kayak gitu, kenapa stigma itu sampai sekarang melekat Masih kepada kaum umum. Nah, dikarenakan dulu yang namanya pilot itu disandingkan dengan militer. Jadi kalau jadi memang kalau militer itu dibutuhkan kriteria orang yang bisa dibilang perfect karena ikatan dinas. Nah, jadi pada akhirnya stigma itu jadi tidak sama lagi karena sekarang udah bukan militer, mungkin bisa dibilang semi militer. Tapi pendidikan apa segala macam berarti sama ya? Kamu merasakan hal yang sama gak sih waktu itu? Sempat merasakan hal yang sama gak? Sama. Kalau tadi kamu bilang semi militer apa segala macam, berarti sama gak kayak gitu? Kalau aku iya, karena aku semi militer. Apalagi Garuda anyway gitu kan, maksudnya? Ya, karena aku waktu itu kan di Flying School Bali International Flight Academy (BIFA). Nah, memang ada namanya jungle survival. Oh damn. Nah, jungle survival itu, nah basically itu di mana kita ngomong the worst case scenario sebagai pilot, kita terbang and then stranded. Misalnya kita we say the worst, akhirnya bagaimana cara kita bisa bertahan hidup? Apalagi dengan kayak gitu mental kita dipersiapkan, terus bagaimana harus, kalau misal kita pernah nonton film Tom Hanks The Castaway, The Castaway, bukan hampir mirip, memang basically seperti itu. Bagaimana cara kita bisa survive dalam keadaan seperti itu dan berarti kita kamu pernah ya? Kamu pernah berarti itu? Pernah banget. Suruh makan ular, terus suruh mandi di lumpur. Really? Iya, terus Dude, come on. dimarahin. Seriously? Of course, tapi emang bagaimana ya? Wajar. Jadi kadang-kadang mungkin orang berpikir, gue gak mikir sejauh itu loh, If, beneran deh. Iya, kadang mungkin orang berpikir, oh iya kan lo enak, lo sebagai pilot, and then most people what they're seeing is the luxurious. Jadi kayak seolah-olah, iya dong. gayanya perlente, terus kayak benar-benar keren. Tapi di belakang itu semua tuh kita punya tanggung jawab tinggi gitu. Iya. Mental yang kuat. Apalagi kamu kan harus bawa sekian banyak manusia, right? Of course, ya itu dia. Oke. Jadi high discipline semuanya memang. So 2011 kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa oke deh, ini aku pilih nih, gitu ya? Nah, membuat aku benar-benar yakin dikarenakan papa. Oh, oke. Karena waktu itu papa mikir, bagaimana kamu udah ketemu. Waktu itu papa ngomong, kamu udah ketemu, kamu mau jadi apa? Jujur aja sih Pak, masih belum tahu mau kemana gitu. Oke, sekarang papa udah nemu sekolah menjadi pilot. Oh langsung, jadi pilot. Aku sempat mikir gitu, jadi pilot tuh, I have no idea what is aviation. Dan yang aku tahu cuman pesawat. That's it, pesawat doang. Oke. I don't know about the wings, yang namanya itu aileron, terus ada badannya, flap, badannya, fuselage, itu apa? Nggak tahu sama sekali. Tapi sekarang udah ngerti. Maksudnya ya pastilah ya. Maksudnya pasti, of course. Every single details about aviation tuh you should know as a pilot. Of course, iya itu udah definitely banget, harus banget. Can you tell us gitu sedikit aja tentang apa aja sih yang harus kita ngerti? Maksudnya gila loh, ini one of my cita-cita actually. Oke. Iya gitu. Nah, aku kasih tahu salah satu yang orang umum layaknya yang karena penasaran. Gini, kita juga kita nggak bisa tutup mata loh, If. Maksud gue kayak yang ada lah beberapa case, kita nggak usah sebut di Indonesia ya, daripada ada pihak-pihak yang gimana. Cuman maksudnya ada yang kayak kelalaian, terus tiba-tiba kok bisa ya seorang pilot
abis mabok terus bisa terbang, you know, those kind of things, you know, it happens all the times. Dan itu ternyata ya mungkin kebetulan aja karena pesawat ya. Padahal sebetulnya kalau kita ngomong transportasi darat banyak juga yang kayak gitu kan, si pengendaranya. Cuman karena ini karena kalian pilot itu jadi overexposed gitu kan. Nah maksudku yang pengen aku tanyain, apakah sebetulnya celah-celah itu memang bisa dialami kalian gitu? Oke. Jadi kalau aku harus berbicara tentang transportasi udara ya. Transportasi udara sudah dibuktikan The safest transportation from of all. Dari yang darat, dari yang laut. Tapi memang kalau misalnya once ada kejadian di udara itu kelihatan katastrofik. Jadi seolah-olah kayak wah jadi bahaya. Tapi enggak. Karena gini, pertama-tama in kita bicara anything happen itu kalau misalnya ada anything happen itu udah dari pihak perusahaan, pihak manufaktur, pihak perhubungan yang di luar sana juga mereka akan mengkaji ada apa, kenapa. Once mereka udah ketemu titik poin kesalahan atau apapun itu dikaji. Habis dikaji, disebarluaskan. Kenapa? Karena harapannya ini tidak terjadi lagi untuk ke berikutnya. Akhirnya angka the safest dari transportasi udara itu tinggi dan teknologi juga makin dikembangkan karena mereka ya kembali lagi transportasi udara itu sangat amat dibutuhkan. Mulai dari komersial, mulai dari pengiriman shipping semuanya. Nah, itu dari situ. Nah, kalau satu lagi dan buat kalau misalnya mereka yang khawatir dengan kok bisa seperti ini, kembali lagi kita ini ya sebagai penerbang kita tuh punya high discipline. Dan berarti kalau misalnya ada di luar sana kayak gitu, itu oknum berarti ya? Bisa bilang oknum. And then kalau misalnya oknum kayak gitu, kita bicara kayak sebuah kecelakaan atau apapun itu ya, nggak ada pilot yang mau seperti itu. Nggak ada. Pasti. Dan kalau misalnya ada satu yang misalnya nggak benar, kenapa didesain two-man cockpit? Kenapa ada 2 orang? Karena itu salah satunya akan saling membackup. Jadi kalau misalnya dalam arti satu oknum atau apa, it's not bukan satu orang and then kita membiarkan seperti itu, enggak. Kita ini bisa bilang satu union gitu, nggak bakal membiarkan hal itu terjadi gitu. Let's put aside perkara yang seriusnya deh. Tapi ini yang mungkin Rumis atau teman-teman pengen tahu ya yang lagi di rumah atau di kosan gitu kan. Bener nggak sih kalau tadi kamu sempat sentil di depan bahwa glamorous gitu kan ya, terus segala macam. Bener nggak sih sebenarnya itu bener nggak gitu? Maksudku tuh apakah memang benar gitu kehidupannya? Gue nggak pengen tahu soal gajinya, enggak ya. Tapi apakah memang stigma itu yang nempel di kalian? Apakah memang benar you guys as a pilot surrounded by chicks, you know? I don't know. Sebenarnya sih it depends ya, tergantung dari orang ya. Kalau kita ngomong bicara luxurious tuh ya kita ini kan kalau misal sebagai pilot ya. Rata-rata apalagi yang komersial kita itu membawa satu bendera, biasa bendera maskapai, apalagi kalau misalnya flag carrier, nah itu kan berarti bendera negara ya kan. Jadi kita itu memang harus diperlihatkan top notch, jadi benar-benar rapi terus profesional. Jadi pada akhirnya orang jadi kayak seneng melihatnya. Terus kalau misalnya kalau chicks ya, aku tahu yang masalah kayak di surround dengan pramugari atau gimana. Sebenarnya sih dikarenakan ya kita memang kalau misalnya bekerja memang bersampingan dengan para cabin crew. Nah tapi kan itu dia mungkin orang awam melihatnya kayak wah dikelilingin begitu, tapi enggak lah, kita punya self respect juga. Kita respect dengan rekan kerja kita. Cuman memang di rata-rata orang umum melihat dari luarnya, kelihatan di surround dengan. Karena gini, kalau boleh cerita sedikit tuh, ada temen juga yang dia kebetulan pilot juga tapi way before gitu ya. Gue udah lama nggak ketemu sama dia. Sama tuh gue tuh kayak yang
Gila lo apa namanya cowok lo ganti lagi apa segala macam gitu-gitu. Ya, biasa lah gitu. Ngerti gak sih lo? Yang kayak gitu-gitu tuh. I think it's a guy, itu is a guy talk, you know. Jadi istilahnya ya kan, biar kita kelihatan keren gitu, biasa lah kayak gitu. Mungkin aja dia yang sebenarnya diputusin gitu. Dia yang diputusin tapi nggak mau kelihatan. Biasa lah. Biasa lah gitu. Oke. 6R base-nya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dan ini lagi tidak terbang karena sedang libur atau Nah, kebetulan lagi day off aja. lagi day off aja. So plan untuk terbang lagi kapan berarti? Deket-deket ini palingan. Aku masih belum tahu karena it change. Jadi kadang-kadang kalau lagi standby kayak gini, ada telepon, ada kabar bahwa you have to fly tomorrow. Jadi suka berubah-ubah. Pandemik ngaruh nggak buat kalian pilot? Of course. Pindah. Sangat. Sangat. Ya? Oke. Ya mulai dari penumpangnya yang mungkin mereka juga masih masih khawatir, ya kan? Ya tapi bagaimana ya kalau bisa dibilang sekarang udah ada vaksinasi. Nah, I think it's getting better. Oke. Ini ada yang menarik, tapi kita lanjut lagi nanti ya. Of course. We'll be right back after this one. Tetap di Notice ngobrol tipis-tipis. Notice ngobrol tipis-tipis.